Berabad-abad candi ini tersembunyi dalam gunung yang akhirnya ditemukan akibat masa penjajahan. Konon katanya, candi ini lebih tua dari kerajaan Majapahit. Sontak membuat dunia tercengang melihat keindahan candi ini. Lama tersembunyi di dalam gunung, akhirnya peninggalan ajaran Sanatana Dharma muncul kembali. Candi yang sangat megah, yang sangat luar biasa. Om Swastiastu. Selamat tahun sahabat Cahaya Dharma dimanapun berada, sehat selalu dan masih setia stay di channel Cahaya Dharma. Selamat tahun sahabatku, terkait peninggalan-peninggalan prasejarah, peninggalan ajaran Sanatana Dharma mulai muncul, dan memang sudah muncul di mana-mana, karena pada dasarnya adalah ajaran Dharma itu, dan alam memberikan jawaban terkait itu. Ini sontak membuat semua tercengang melihat kemunculan candi yang diperkirakan lebih tua dari kerajaan Majapahit. Baik, mari kita ulas terkait candi ini. Ini dinamakan oleh masyarakat setempat, menyebutnya dengan Candi Gunung Gangsir. Ini terletak di desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebenarnya candi ini bernama Kebon Candi. Namun karena terletak di desa Gunung Gangsir, maka dari itu masyarakat setempat menyebutnya Candi Gunung Gangsir. Apapun namanya, intinya adalah peninggalan ajaran Sanatana Dharma yang mulai dan ada di mana-mana. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Ini baru diperkirakan, bahkan bisa sebelumnya, yakni sekitar abad ke-11 Masehi. Meskipun diperkirakan berasal dari masa lebih awal sebelum masa pemerintahan Singosari, Candi Gunung Gangsir ini dibangun menggunakan bahan batu. Di sini yang digunakan bahannya seperti yang kita lihat, yaitu bahan batu bata, bukan batu andesit. Dan dikutip dari beberapa sumber mengenai fungsi Candi Gunung Gangsir ini menurut cerita tutur turun-temurun yang diyakini masyarakat setempat, yaitu Candi Gunung Gangsir ini dibangun sebagai penghormatan kepada Nyi Srigati. Penghormatan diberikan kepada perempuan yang berjuluk Mbok Rande Derma, atau dalam Jawanya disebut Mbok Rondo Derma, atau dikenal dengan Janda Murah Hati, yang berjasa membangun masyarakat pertanian di daerah tersebut kala itu. Dan sosok Nyi Srigati merupakan dalam legenda masyarakat setempat. Konon pada zaman dahulu masyarakat di daerah ini belum mengenal kehidupan bercocok tanam. Mereka senang mengembara dan makanan utamanya merupakan tanaman jenis rerumputan. Nah, suatu saat
persediaan rerumputan yang menjadi makanan pokok masyarakat mulai menipis. Maka saat itulah datanglah seorang perempuan yang tak diketahui asalnya yang bernama Nyi Srigati. Perempuan itu mengajak para pengembara untuk berdoa meminta petunjuk kepada ide Sang Hyang Widi supaya bisa mengatasi kekurangan pangan yang mereka alami. Tak lama kemudian datang serombongan burung sebangsa burung gelatik dengan membawa padi-padian, lalu menjatuhkannya di dekat para pengembara. Padi yang jatuh itu kemudian ditanam oleh Nyi Srigati. Ini cerita dari turun-temurun. Dan beberapa bulan kemudian tanaman Nyi Srigati dapat dipanen. Dan ia kemudian menumbuk hasil panennya menjadi beras yang kemudian diolah menjadi nasi. Selanjutnya Nyi Srigati mengajarkan cara bercocok tanam kepada para pengembara. Nah, sejak itulah masyarakat pengembara menetap dan hidup dari bercocok tanam yang ada di tempat ini. Ini cerita dari turun-temurun yang ada di tempat ini. Perlu diketahui semeton sahabatku, Candi Gunung Gangsir ini belum pernah mengalami pemugaran secara menyeluruh. Secara keseluruhan, bangunan Gunung Gangsir ini masih megah berdiri. Kita seperti yang sahabat lihat, ini sangat megah sekali, terbuat dari batu bata, tapi bukan batu bata seperti yang sekarang. Ini zaman dahulu kala. Ini tinggi dan bentuknya juga sangat luar biasa. Bahkan di dalam sini banyak terdapat gambar dewa-dewa dalam agama Hindu. Semeton sahabatku, walaupun belum dapat pemugaran, tapi Candi Gunung Gangsir ini masih berdiri dengan megah. Tetapi banyak juga kita lihat di sini ada bagian yang hancur. Candi ini disebut mengalami kerusakan berat pada zaman penjajahan Belanda. Maka di sini banyak sekali hiasan pada dinding candi yang diambil oleh tentara Jepang untuk membiayai perang kala itu. Nah, terkait candi ini dari bangunannya ya, ini dengan ukuran sekitar 15 kali 15 meter persegi, berbentuk segi empat. Di dalam tubuh candi terdapat ruangan yang cukup luas. Bahkan tinggi bangunan candi ini mencapai 15 meter. Dan semeton sahabatku, yuk kita intip lagi pintu masuk ke ruangan. Ini pintu masuk ke ruangan candi ini terletak di sebelah barat, berjarak sekitar 5 meter dari tanah. Di sini kita lihat ada tangga yang cukup lebar yang menjorok jauh ke barat untuk mencapai pintu candi. Namun tangga ini sudah terlihat hancur sehingga sulit ditapaki lagi. Dan kita lihat lagi pada dinding di sisi kanan dan kiri atas pintu terdapat relung yang terlihat seperti tempat meletakkan arca. Relung di sisi selatan juga kita lihat sudah hancur, sementara yang di sisi utara masih tampak bekasnya. Atapnya dari atap candi ini berbentuk melengkung dengan ujung tumpul seperti puncak gunung. Bagian puncak atap sudah hancur namun masih terlihat lapik penyangga puncak atap. Nah, dari belakang bangunan candi tampak seperti bukit kecil yang terbuat dari batu bata, namun tidak terdapat relung-relung tempat meletakkan arca. Dan di sini juga terdapat beberapa hiasan masih menempel pada dinding candi. Di kiri dan kanan puncak tangga terdapat hiasan berupa pahatan gambar wadah berhiasan sulur-suluran dan gambar seorang perempuan.
Hiasan yang terbuat dari batu bata tersebut sangat halus, nyaris terlihat sebagai hasil cetakan, bukan pahatan. Kita saksikan bersama. Inilah peninggalan ajaran Sanatana Dharma. Semeton sahabat Jadharma yang budiman dimanapun berada, dalam cerita masyarakat setempat juga, konon katanya ada seseorang yang menggali gunung berharap mendapatkan harta karun, namun dalam pencarian menemukan sebuah candi. Seketika ditampakkanlah candi tersebut yang ternyata sebuah candi yang sangat besar, diduga lebih tua dari kerajaan Majapahit, yaitu Candi Gunung Gangsir ini. Jadi semeton dimanapun berada, silahkan berikan tanggapan di kolom komentar terkait peninggalan-peninggalan ajaran Sanatana Dharma, dan semoga pihak terkait segera melakukan perawatan kepada candi ini sesuai dengan prosedur-prosedur agar peninggalan-peninggalan bersejarah, peninggalan ajaran Sanatana Dharma bisa diselamatkan dari oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab. Semeton sahabatku, terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada, dan Tiang Waliang untuk Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.